Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang berbagai kriteria penilaian pada sebuah proyek. Bagaimana kriteria penilaian itu bangun untuk menentukan keputusan. Jadi kita bisa menilai bahwa keputusan suatu proyek itu didasarkan pada model atau kriteria mana yang dipilih sehingga keputusan bisa diambil. Banyak macam penilaian terhadap kriteria proyek. Dalam studi kelayakan perusahaan atau studi kelayakan bisnis, sebagian besar membicarakan tentang segi perusahaan pada profitabilitas komersial yang lebih diperhatikan. Investor memiliki prioritas penilaian terhadap suatu proyek, yaitu apakah proyek mampu memberikan tingkat keuntungan yang dianggap layak, baru kemudian menyusul pertimbangan lain yang menyangkut manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Namun demikian, dalam kajian kali ini kita akan melihat berbagai model, berbagai perspektif dalam menitikberatkan pada kriteria-kriteria yang dibangun untuk menentukan atau menilai suatu kelayakan proyek. Kalau kita bagi model kriteria penilaian proyek itu secara umum, maka kita akan mendapatkan dua tipe, kriteria secara sempit dan kedua kriteria secara luas. Jadi kriteria secara sempit adalah kriteria yang hanya menekankan pada aspek profitabilitas yang dipandang dari sudut perusahaan yang sering disebut pula sebagai profitabilitas komersial. Jadi perusahaan hanya menilai apakah investasi itu menghasilkan atau tidak. Di luar itu tidak menjadi pertimbangan yang berarti. Jadi ini adalah model kriteria sempit ini biasanya dilakukan oleh atau perusahaan-perusahaan swasta, pihak-pihak yang memang tidak berpikir untuk lebih memperluas kriteria yang digunakan. Kriteria ini hanya dipakai untuk bagaimana perusahaan bertahan hidup, belum bisa untuk memikirkan variabel lain atau pihak di luar internal perusahaan. Yang kedua adalah kriteria yang luas. Kriteria ini memperhatikan manfaat proyek bagi perekonomian nasional dan sosial. Kriteria ini ya dipakai sebagai kriteria penilaian apakah proyek itu cukup bagus atau layak untuk dilaksanakan atau diimplementasikan, atau proyek itu harus dihentikan. Kriteria luas ini biasanya dipakai oleh pemerintah. Pemerintah dalam menetapkan satu proyek itu, karena orientasinya adalah bersifat nirlaba, maka kriteria yang dipakai itu lebih luas dibanding pihak perusahaan. Pemerintah karena sumber dananya itu juga dari masyarakat atau dari pajak, maka bagaimana dana yang dari masyarakat itu bisa dikembalikan untuk juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Pada intinya, kegiatan-kegiatan proyek yang dilakukan pemerintah itu bersifat sosial sehingga kriterianya itu lebih luas dibanding kriteria yang dipakai oleh perusahaan atau pihak perusahaan. Dalam kajian kali ini kita akan mempelajari tentang 6 kriteria penilaian. 1. Kriteria intensitas faktor. Kedua adalah intensitas kriteria luas dan kompleksitas proyek. Ketiga, kriteria pendapatan valuta asing atau devisa. Keempat, kriteria profitabilitas dan komersial. Kelima, kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Dan terakhir adalah kriteria penilaian proyek. Masing-masing kriteria ini memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Dua kata kunci dari kriteria intensitas faktor adalah surplus dan defisit. Biasanya kata surplus itu bila kita ekspornya itu melebihi nilai impor, maka dianggap surplus. Dan sebaliknya bila nilai ekspornya itu lebih sedikit dibanding nilai impornya, maka itu disebut defisit. Negara-negara berkembang biasanya memiliki sumber-sumber tenaga kerja yang melimpah, yang sebagian besar tidak mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan kemampuannya, atau terlalu banyak tenaga kerja yang mengerjakan
suatu pekerjaan dibanding yang seharusnya, sehingga sering terdengar istilah pengangguran. Hal ini biasanya umum di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, untuk memacu supaya mengurangi nilai pengangguran, banyaknya pengangguran, maka dipacu dengan penanaman modal atau investasi. Melihat kondisi tentang keputusan investasi yang digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi tingkat pengangguran, maka dibutuhkan proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Berdasarkan kriteria ini, pemerintah suatu negara biasanya atau sebaiknya memberikan prioritas pembangunan bagi proyek-proyek yang memanfaatkan faktor-faktor surplus, yaitu tenaga kerja, atau mengurangi faktor defisit, yaitu modal atau kapital. Perlu diperhatikan bahwa kelebihan dana kerja dalam kenyataannya bukan satu-satunya faktor yang harus diperhatikan, karena banyak faktor lain yang turut mempengaruhi. Terlalu menitik beratkan pada satu faktor dan mengabaikan faktor-faktor lainnya bisa mengakibatkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Jadi kriteria ini memiliki kelemahan, yaitu harus diikuti asumsi faktor-faktor lain yang dianggap tetap, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dijadikan sebagai kriteria. Padahal dalam kenyataannya keadaan tersebut sulit terpenuhi. Jadi penggunaan faktor surplus sulit dijadikan sebagai kriteria tunggal tanpa mempertimbangkan akibatnya, terutama dampak negatifnya terhadap faktor-faktor lain. Misalnya, produktivitas yang sudah atau dimungkinkan besar akan mengurangi nilai proyek tersebut. Namun demikian, kriteria intensitas faktor sulit diterapkan, dalam arti tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya kriteria keputusan investasi. Tetapi keputusan investasi akan lebih realistis jika belum menggunakan kriteria intensitas faktor. Jadi kriteria lain juga dipergunakan. Kriteria luas dan kompleksitas proyek. Ini ada beberapa poin penting yang diperhatikan di dalam kriteria ini, yaitu aspek keuangan, aspek produksi, dan keuntungan yang diperoleh dari aspek-aspek lainnya. Jadi kriteria lain yang bisa digunakan untuk membuat keputusan investasi adalah luas atau tingkat kompleksitas elemen-elemen yang terdapat dalam proyek. Semakin luas suatu proyek, semakin kompleks pada permasalahan yang dihadapinya. Luas dan kompleksitas tersebut meliputi permasalahan yang dihadapi, yaitu meliputi aspek keuangan, produksi, keuntungan yang diperoleh, dan aspek-aspek lainnya. Contoh dari luas dan kompleksitas proyek ditinjau dari aspek keuangan adalah penjahit kecil, satu usaha penjahit kecil yang modalnya cukup diambil dari kantong pemilik perusahaan sendiri. Pendirian proyek yang lebih besar, misalnya perusahaan pakaian jadi, untuk ekspor membutuhkan modal dalam jumlah besar yang tidak cukup hanya diperoleh dari pemilik saja, melainkan ada kemungkinan perusahaan membutuhkan kredit ekspor atau memerlukan mitra usaha atau bahkan modal langsung dan masyarakat melalui pasar modal. Sehingga ini tentu menunjukkan semakin kompleksnya masalah dan risiko yang dihadapi oleh proyek yang semakin besar. Secara umum, pada tahap-tahap awal pembangunan suatu negara, dukungan atas prioritas yang lebih besar sebaiknya diberikan kepada usaha kecil yang menerapkan teknik produksi sederhana dan mampu memberikan keuntungan secara cepat. Keputusan investasi industrial yang lebih kompleks baru akan dilakukan beberapa waktu kemudian setelah masyarakat siap untuk melakukan atau melaksanakannya. Sebagai contoh, terlepas dari realisasinya, mari kita melihat bidang-bidang ekonomi sebelumnya Republik kita Indonesia dalam membangun sasaran pembangunan ekonomi pada sektor pertanian. Pada Pelita 1, Pelita 2 yang dulu dipakai menggunakan konsep itu secara bertahap membangun pondasi-pondasi ekonomi dari awal. Pelita kedua misalnya meneruskan pembangunan pertanian dan industri pendukung pertanian. Pelita ketiga sasarannya pembangunan pada industri pendukung pertanian dan pertanian menuju swasembada. Pentahapan di dalam proyek penilaian proyek atau pembangunan proyek itu disesuaikan dengan kondisi suatu wilayah atau suatu negara, sehingga dapat dilihat bahwa untuk membangun satu negara perlu tahap demi tahap dari yang sederhana menuju pada yang lebih kompleks atau lebih luas.
dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kriteria pendapatan valuta asing atau devisa. Salah satu pertimbangan bagi keputusan dilaksanakannya suatu proyek adalah seberapa besar penghematan devisa yang akan diperoleh dari produk-produk yang dihasilkan jika proyek tersebut merupakan produk-produk substitusi impor, atau seberapa besar pendapatan devisa yang diperkirakan dapat diraih dari ekspor produk yang dihasilkan proyek. Jadi suatu negara terkadang mengalami pengurangan cadangan devisa, baik yang disebabkan misalnya oleh adanya kegagalan produksi pertanian, sehingga pemerintah perlu mengimpor lebih banyak bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan demikian, melakukan impor untuk menjamin ketersediaan bahan pangan ini tentunya adalah untuk menggerus cadangan devisa yang dimiliki suatu negara. Secara umumnya, kriteria pendapatan devisa diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Misalnya pertama adalah krisis cadangan devisa akan mengancam kelangsungan pembangunan jangka panjang suatu negara, sehingga proyek-proyek yang secara komersial tidak layak pun bisa diterima asal memberikan devisa yang relatif tinggi, atau proyek tersebut paling tidak bisa mengatasi kesulitan devisa. Kedua adalah jika proyek-proyek yang selama ini adalah dinilai dalam jangka panjang sudah mampu menghasilkan devisa yang cukup bagi negara yang bersangkutan, perhatian akan dialihkan pada pembangunan proyek-proyek yang memberikan pendapatan devisa atau menghemat devisa. Dengan demikian, kriteria sebelumnya atau kelemahan-kelemahan dari kriteria ini adalah tidak melihat dan mempertimbangkan dampak dari perekonomian secara keseluruhan, yang tidak hanya berkaitan dengan satu atau dua faktor saja, tetapi juga berhubungan dengan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Kriteria komersial, profitabilitas komersial. Kriteria ini biasanya menjadi fundament dipakai oleh pihak swasta atau para entrepreneur untuk menilai kelayakan sebuah proyek. Jadi berbeda dengan kriteria-kriteria sebelumnya yang hanya mempertimbangkan satu aspek dari proyek industrial. Kriteria profitabilitas komersial yang memperhitungkan berbagai faktor lebih dapat diterima secara keseluruhan. Kriteria tersebut digunakan oleh investor swasta, pemerintah, dan lembaga-lembaga keuangan, baik swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini, perkiraan profitabilitas komersial ditunjukkan oleh laba bersih setelah pajak. Penggunaan kriteria profitabilitas komersial untuk menilai proyek-proyek industri sangat disarankan karena kriteria ini cenderung bersifat objektif dan dapat memperhitungkan biaya sebagai salah satu faktor penting. Apabila informasi yang akurat mengenai permintaan atas pasar, harga produksi, dan biaya telah diperoleh, profitabilitas komersial dapat dihitung dengan mudah, yaitu dengan menggunakan prosedur akuntansi atau membuat laporan keuangan. Profitabilitas komersial juga bisa dipergunakan untuk membandingkan berbagai alternatif investasi yang dihadapi investasi swasta atau investor swasta. Bagi pemerintah yang hendak menangani proyek secara langsung, dalam arti ingin menginvestasikan dananya ke dalam suatu perusahaan negara, profitabilitas dapat dipakai sebagai perkiraan prestasi keuangan dari perusahaan negara yang akan dilaksanakan. Profitabilitas komersial yang digunakan untuk menilai kelayakan proyek masih merupakan suatu estimasi atau perkiraan yang tidak lepas dari unsur penyimpangan. Ada 3 bagian dasar yang menentukan profitabilitas komersial, yaitu 1. Estimasi biaya proyek, 2. Estimasi biaya produksi, dan 3. Estimasi penerimaan penjualan. Apabila terdapat kesalahan pada salah satu estimasi tersebut, perhitungan tingkat pengembalian investasi juga akan salah. Sebaliknya, apabila estimasi tentang profitabilitas komersial dibuat dengan teliti dan menerapkan prinsip yang konservatif, perkiraan profitabilitas komersial akan lebih akurat dan dapat dipakai sebagai dasar penilaian yang baik terhadap proyek-proyek, terutama bagi proyek
komersial. Pada sisi lain, untuk kebijaksanaan perencanaan pembangunan dan atau bagi proyek-proyek yang memerlukan bantuan pemerintah, data atau lainnya, sebaiknya kriteria profitabilitas komersial tidak digunakan sebagai satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan, melainkan perlu dilengkapi pula dengan kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Karena memang orientasinya itu berbeda antara pemerintah dan tugas swasta. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Kriteria profitabilitas ekonomi nasional merupakan kriteria paling tepat untuk mengukur nilai bersih suatu proyek bagi perekonomian nasional. Profitabilitas ekonomi nasional adalah rata-rata tingkat pengembalian investasi rate of return bersih dari satu investasi dalam hubungannya dengan perekonomian nasional. Perhitungan profitabilitas ekonomi nasional selain memperhitungkan biaya dan laba ekonomi juga memperhitungkan biaya dan manfaat non-ekonomis yang sering tidak diperhitungkan meskipun kenyataannya sangat dibutuhkan untuk menilai kelayakan suatu proyek, sehingga sumbangan proyek tersebut bagi perekonomian nasional akan sangat diketahui dengan lebih akurat. Metode yang paling sederhana untuk menilai profitabilitas ekonomi nasional adalah mendasarkan pada perhitungan profitabilitas komersial yang kemudian akan disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang memerlukan penyesuaian. Sebagai contoh, suatu proyek yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor bahan baku. Untuk menghitung profitabilitas komersial ekonomi nasional, bea masuk harus ditambahkan dalam biaya produksi sehingga mengurangi laba yang diperoleh dalam perhitungan profitabilitas komersial. Meskipun memiliki kelebihan, jika diterapkan dengan benar bisa memperlihatkan nilai sebenarnya dari suatu proyek terhadap perekonomian nasional. Namun kriteria profitabilitas ekonomi nasional masih tidak sempurna. Perhitungan profitabilitas ekonomi nasional sama seperti dalam perhitungan profitabilitas komersial, juga tidak luput dari kesalahan perhitungan. Selain itu, kriteria ini jarang digunakan karena tidak begitu dikenal masyarakat atau mungkin karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kegunaan kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Umumnya penggunaan kriteria profitabilitas nasional ini adalah pihak-pihak pemerintah untuk mengukur tingkat efisiensi ekonomi di satu negaranya. Kita akan kaji tentang kriteria pemilihan proyek. Kedua kriteria sebelumnya yang kita bahas adalah kriteria profitabilitas komersial dan profitabilitas ekonomi nasional. Adalah kriteria yang sangat berguna untuk menganalisis proyek secara objektif dan sistematis. Kriteria pemilihan proyek mendasarkan pada kedua kriteria tersebut ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan kualitatif. Kriteria ini dipergunakan pada waktu mengambil keputusan menghadapi berbagai alternatif proyek. Proyek apa yang harus didahulukan dan proyek apa yang sebaiknya ditunda pelaksanaan. Kelemahan dari digunakannya kriteria ini adalah apabila pertimbangan-pertimbangan kualitatif di luar pertimbangan ekonomis mendominasi pengambilan keputusan. Misalnya faktor-faktor politik, kelembagaan, kebiasaan-kebiasaan sosial, kepercayaan. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi faktor penghambat jika masyarakat dan pelaksana proyek belum siap menciptakan iklim usaha yang mendukung proyek. Dalam arti proyek belum saatnya dilaksanakan tetapi dipaksakan untuk dijalankan. Sebaliknya, faktor-faktor tersebut dapat menjadi faktor pendukung bagi pelaksanaan suatu proyek, dalam arti bahwa pelaksanaan proyek disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga proyek yang dilaksanakan akan didukung masyarakat. Objektivitas tidak saja dituntut untuk mendapatkan proyek-proyek yang dapat diterima, melainkan dituntut juga untuk memiliki proyek prioritas, yaitu proyek yang sebaiknya didahulukan pelaksanaannya.
Karena itu, kriteria pemilihan proyek ini dipergunakan untuk menentukan arahan proyek dari sekelompok usulan proyek. Caranya adalah dengan membuat analisis perbandingan sekelompok usulan proyek dan menentukan prioritasnya.